Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 13 saham, beberapa dari sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan masih dua ya, Sido, KLBF. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Trend, kelima ERA, keenam ERAL, ketujuh MTEL, kedelapan Tebik, ke-9 Tower, ke-10 Sen, ke-11 KLBF, dan terakhir Sido. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.913, terkoreksi cukup dalam 0,69% dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 8,2 triliun dan tutupannya ternyata di 6.906, turun 7 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG ya memang turun dulu lah. Ya nggak mampu dia. Tadi dia tuh mencoba rebound tapi kayaknya market nggak mendukung dan saham-saham yang free floatnya ke IHSG itu cukup besar ya market capnya itu turun. Brand, BRPT, terus MDKA tadi dan ya membuat IHSG tertekan. Dan kemana arahnya? Kemungkinan besar nutup gap. Jelek sebenarnya kalau dia nutup gap tuh ya. Tapi semoga aja. Wah ini semoga ya nggak ketutup sih gapnya nih. Masih ada dikit. Oh ini kan jauh gapnya nih di 6860 ya. Kalau yang seperti saya tahu tuh ya gap tuh ya body bukan ekor ya. Jadi pakai bodinya ini. Jadi bodinya itu di harga 6.866. Ya kalaupun satu candle lagi mestinya sama seperti ini gambarannya. Nah ya dia masih akan konsolidasi. Mungkin besok koreksi sedikit lagi. Habis itu mulai recovery dan kembali rebound menguji kembali 7.000-nya. Karena kalau dilihat ini nih sudah terkonfirmasi sinyal kuatnya breakout confirm. Jadi kalaupun satu candle lagi besok Jumat dah rebound lagi harusnya ya untuk IHSG. Jadi kesempatan bagi Bapak Ibu yang sudah TP atau ada yang stop loss hari ini ya. Mungkin ada yang stop loss ya. Saya juga ada beberapa stop loss karena memang terlalu dalam koreksinya ya udah mending jual dulu. Nah nanti saya lihat lagi di support kalau ada yang menarik ya baru beli. Ya, seperti itu aja untuk IHSG. Kalau menurut saya sih besok tuh mungkin sedikit lagi koreksi, bahkan mungkin besok sudah bisa mulai rebound ya. Pokoknya IHSG kecil kemungkinan kalau dia turun lagi nutup gap di sekitaran 6.860 ya. Kayaknya sih tetap bertahan di atas 6.880 untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di 9.100 terkoreksi 0,54%. Langsung saja ke teknikalnya untuk ISAT ya disupport juga. Nggak boleh turun dari 9.000. Kalau besok dia turun ya udah gagal dulu. Mungkin kema 200-nya ke 8.300 ya. Jadi jauh tuh turunnya ya. Dari 9.000 aja ke bawah ini 7% tuh. Mending cut loss tipis kan. Mungkin 2% udah. Kalau dia tutup di bawah 9.000 jual dulu ya. Karena ini Bapak Ibu perhatikan dia itu 3 hari candlenya tuh range pendek. Doji ekor tapi kayaknya nggak mau naik. Ya takutnya nih tiba-tiba seperti ini candlenya nanti jebret turun. Jadi kalau besok jebol 9.000, kalau menurut saya stop loss aja dulu. Ya mungkin 2,5% lah. Pokoknya 2 hari ke depan tuh ya kalau nggak dibuang ya naik. Kecil kemungkinan kalau konsolidasi lagi. Jadi antara rebound 2%-an atau turun sekitar 2%-an ya. Seperti itu ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2070. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Tadi sempat naik juga ke 2140 ya. Naiknya lumayan tuh. 3%-an. Tapi sayang habis itu nggak mampu juga ya. Karena market memang nggak mendukung. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Excel kalau menurut saya kondisi seperti ini sebenarnya bagus. Ini bisa jadi swing low. Ini seperti ini tarikannya kan. Ini swing low-nya. Tapi lebih bagus kalau dia kembali ke atas dulu 2120 2130 ini. Di atas ini bagus nih. Neckline-nya gambar ulang aja, nih support 2000 tuh support. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang sebenarnya sih bisa-bisa aja. Yang penting sabar nunggu dan resistennya neckline-nya itu di 2220 sampai 2260. Nah, ini dia di support nih. Kalau mau lebih bagus, kalau bisa nih, kalau Bapak Ibu melihat ini ada EMA 200-nya kalau bisa ya, mudahan. Kalau mau cepet naiknya bagus konfirmasi ya tembus dulu 2150. 2 hari ke depan kita lihat. Kamis Jumat kalau tembus menarik ya 2150-nya. Tembus oke tuh. Pokoknya Jumat kalau di atas sudah di atas EMA 200-nya menarik. Untuk minggu depan ada potensi tembus
double bottomnya ini, neckline-nya 2270 dan ya 2500 arahnya. Risknya kecil aja nih kalau Bapak Ibu berminat beli harga sekarang juga ya silahkan lah. Kalau mau stop loss di sekitaran 1970 sekitar 5% dengan reward minimal 3,37% atau ya sekalian tarik 8% risk reward 1/2. Seperti itu. Untuk Excel menarik masih. Pokoknya hot aja Excel, kalaupun ada yang belum stop loss misalnya beli di 2150 ya hot aja. Pokoknya 2000 tuh level yang harus dijaga. Tapi kalau bingung, saya nggak mau stop loss, saya lebih suka average down, nggak masalah saya simpan mungkin 3-6 bulan atau setahun ke depan. Gimana caranya? Saya punya dana untuk average down setiap bulannya. Kalau misalnya dari mana? Dari gaji. Nah, Bapak Ibu bisa tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Itu di sebelah tanda lonceng ada tulisan gabung, pilih tab dan pilih Pro Trader. Nah, Bapak Ibu catat tuh videonya gimana teknik cara average down saham-saham fundamental bagus. Yang penting kuncinya sabar. Rata-rata 3-6 bulan bisa recovery ya dari bottomnya tuh, dari bottom yang seperti di video itu ya. Nah, Bapak Ibu lihat aja bottomnya tuh di berapa video, apakah sudah di bottom sahamnya. Nah, kalau sudah area-area bottom yang seperti di video ya biasa recovery 3 bulan sampai 5 bulan ya, seperti itu. Untuk Excel langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3610, start koreksi 0,27%. Langsung saja ke teknikalnya. TLKM cukup bagus ya, cuman naik-naiknya nih yang kurang oke candlenya ya. Apalagi market seperti ini tiba-tiba besok dibuang ya, bisa seperti itu. Pokoknya kalau Bapak Ibu yang punya di bawah, tapi nggak masalah sebenarnya. Kalau nggak mau trading jangka pendek, saya nggak mau jangka pendek. Saya maunya nanti jual mungkin dekat akhir tahun atau Januari efek, karena saya punya harga di 3.500 dan kalaupun saya rugi nanti turun ya nggak masalah, saya mau tambah dengan cara menonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Boleh juga seperti itu, nggak ada salah ya. Tapi kalau yang penting sabar aja kuncinya. Kalau mau main trading jangka pendek ya, kalau Bapak Ibu punya di 3.500 ya sisakan lah ya. Ini harganya berapa ya? Contoh dulu ya. Tapi nggak harus sama, menyesuaikan. Kalau nggak pakai stop loss, nggak pakai take profit juga boleh nih. Kan dapat 4%, mungkin beli di nggak usah lah 3.510 dapat berapa nih? Sekarang 2,5%. Ya sisakan 1,5%. Kalau besok dia turun 1,5% ke TP ya udah. Tapi nanti habis itu dia rebound gimana? Ya Bapak Ibu bisa beli dulu setengah pas saat dia hijau. Ya pas dari harga Bapak Ibu beli itu misalnya hijau tutupannya, ya Bapak Ibu bisa beli. Atau tunggu besok merah beli. Ya memang mungkin nggak dapat harga di 3.500, tapi ya Bapak Ibu sudah tahu kira-kira arah Telkom nih kemana, kan tahu gimana cara average down-nya. Nah seperti itu, gampang kan. Cuman yang membuat susah tuh diri kita sendiri, psikologis kita tuh kadang sangat mengganggu ya. Saya aja juga masih suka terganggu psikologis, apalagi pakai dana-dana yang melebihi kekuatan psikologis saya ya. Gitu. Pokoknya ya sama, Bapak Ibu juga pasti mengalami kalau lebih dari kapasitas yang kita mampu, kadang nggak tega cut loss. Nah, di situ cirinya udah. Sebenarnya dana itu tuh sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang kita mampu stop loss. Biasanya Bapak Ibu misalnya bisa stop loss, kayak modal 20-30 juta, mungkin 10 juta bisa stop loss. Tapi pas naik 70 juta, 100 juta sekali Bapak Ibu entry, berubah tuh, psikologis juga berubah, nggak tega cut loss karena melihat nominalnya. Nah di situ jadi biasakan dulu yang bawah aja, turunin dulu kapasitasnya sampai lancar, nanti dinaikin ya, seperti itu. Untuk TLKM masih oke lah. TLKM sih di bawah 4.000, di bawah 3.800 tuh masih aman, sabar aja tunggu untuk TLKM seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada friend yang ditutup di harga 53, tar koreksi 1,85%. Langsung saja ke teknikalnya. Friend aman ya masih ya. Kalau friend sih menarik. Nih saya nggak pakai support 50 ya. Saya supportnya itu pakai 52, 53 ini. 51 saya jual atau 50 saya jual. Ini saya nggak pakai ini. Jadi di area ini nggak boleh lagi dia membentuk low baru. Kalau mau bagus besok harus rebound. Kalau bisa tembus 5556. Nah tembus ini menarik nih untuk friend ya. Target saya friend minimal ke 60. Semoga ya 1-2 hari ke depan. Yang penting kalau market rebound besok tuh rebound juga friend ya. Semoga. Karena hari ini saya lihat friend tuh mau rebound, teman ya nggak ada kekuatan ya. Karena market juga nggak mendukung. Nggak mungkin kan dia rebound sendiri. Beda cerita sama yang lain, biasanya jarang kalau saham-saham besar nih.
Kecuali saham-saham gorengan yang likuiditasnya tipis. Kalau likuiditasnya tebal seperti Pren ini jarang ya. Dia biasanya ngikut market. Market jelek dia nggak mau kena naik. Karena kalau market rebound dikit dia bisa kenceng reboundnya. Tapi ya itu kalau market koreksi dia susah untuk naik. Seperti itu. Menarik nggak? Ya masih menarik kalau Bapak Ibu mau beli 53, 52 tuh beli aja. 51, 50 kalau mau deh stop loss paling maksimal ya. Pasang aja stop loss di 50 kalau misalnya mau. Nih 5,6% dari harga sekarang. Atau di 51. Saya sih 51 sekitar 3,7%. Ya udah pinjam mata aja. Ya gagal. Kalaupun dia habis tutup rebound lagi setelah saya cut loss mungkin ya saya lihat lagi atau saya tunggu dia di 55, tunggu konfirmasi tembus saja. Takutnya ya dimainin aja di area ini. Tapi kemungkinan sih kecil kalau dia sampai ke bawah 51 lagi. Tapi ini disclaimer ya untuk friend. Menarik friend kalau 1-2 hari ke depan tembus 55, 56 ya. Tutup aja di atas itu hari Jumat. Udah mantap minggu depannya. Untuk friend. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 354 menguat 1,14%. Langsung saja ke teknikanya. ERA juga bagus. Sudah disupport. Nah ini gambaran saya ERA. Supportnya itu ada di 340. Dah ini Bapak Ibu mau beli nggak? Harusnya minat aja Bapak Ibu ya. Ini udah kesempatan. Pokoknya minggu ini atau minggu depan ya. Kalau minggu ini kecil kemungkinan sampai jebol 340. Minggu depan kalau jebol udah tinggalin aja. Dari harga sekarang maksimal 4%, 5% lah cut lossnya. Nggak masalah kalau Bapak Ibu mau nih. 5,65% dengan reward 6,7% lebih besar dan nutup gapnya nih. Peluang besar. ERA kalau ISG itu rebound tembus lagi 7.000. ERA nutup gap 400. Jadi ada potensi upset sekitar 13% dari harga sekarang. Menarik untuk ERA. Ya, seperti itu ERA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERAL yang ditutup di harga 336 terkoreksi 1,13%. Langsung saja ke teknikanya ERAL. Wah, bagus ERAL ya. Akhirnya rebound juga 330. Nggak usah pakai 320 lagi. Nggak pakai itu. Pakai 330 aja. 330, 326 ya. 328. Nah, nih. Oh ya, atas ini juga bisa ya. Pokoknya 326 lah. Ya, itulah. Ya kalau Bapak Ibu mau lebih konfirmasi jebol 320 baru cut loss juga boleh. Cuman lebih dalam ya, tapi lebih konfirmasi. Gak masalah. Ya intinya kalau dia jebol 320 itu jelek banget lah untuk ERAL. ERAL bisa jadi pola cup handle dan di neckline. Dan Bapak Ibu perhatikan dia koreksinya volumenya kecil. Dan menarik menurut saya sih besok bisa rebound. Tinggal lihat nanti broker summary-nya seperti apa ya. ERAL itu menarik nih cup handle nih. Sebenarnya sih jelek kalau dia gagal lagi ya. Mungkin ke bawah dulu, tapi memang konfirmasinya tuh 320. Lebih aman ya jangan turun di bawah 330. Untuk ERAL ya, seperti itu. ERAL hari ini kan dia sempat turun tuh ke 328 terus ditarik naik, rebound lagi. Menarik untuk ERAL ya. Target ERAL nih kalau jalan semoga ya 1-2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan 380. Ada potensi upset sekitar 15% lagi dari harga sekarang. 13 ya. Cut loss-nya dengan harga sekarang 7%. Dalam ya. Kalau saya sih cut di sini aja. Gagal bertahan di atas 328 ya jual 3%. Tapi disclaimer seperti untuk ERAL. Ada MTEL yang ditutup di harga 690 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikannya. MTEL bagus, masih di atas EMA 200-nya tapi nggak mampu terus tembus 700 ya. Tapi menarik polanya. Kenapa? Dia terus membentuk higher low dan ini juga bisa jadi pola ascending triangle. 680 itu bisa jadi support minor. Jangan turun dari itu. 675. Nah, nih tembus 700 arahnya minimal dapat 7% lagi 770 750. Nih arah MTEL ya, menarik MTEL. Sayangnya takutnya sih tiba-tiba dibuang. Kalau kondisi seperti ini kayaknya sih aman MTEL ya. Pokoknya 675 itu support yang harus dijaga oleh MTEL. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2030 terkoreksi 1,45%. Langsung saja ke teknikannya. Tebik lagi berjuang ini konsolidasi beberapa kali dia tuh gagal terus menembus EMA 200-nya. Tapi kalau sampai jebol ya karena ini Bapak Ibu perhatikan dia itu konsolidasi di range yang cukup mepet, gak lebar. Takutnya sih antara ya polanya sama semua dibuang atau naik. Kita lihat 1-2 hari ke depan. Pokoknya di bawah 2000 tuh jelek. Tebik ya tutup di bawah 2000 tuh indikasi makin lemah. Seperti itu. Tebik langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 980 terkoreksi 1,01%. Langsung saja ke teknikannya. Tower cukup bagus, cuman supportnya 940. Support minor nggak pakai lah 965 ini bisa juga kalau minat.
Tapi lebih konfirmasi memang 940. Kalau tembus 1000 sih menarik tower. Kalau minggu ini ya bisa tembus 1000, ISK-nya bagus. Candle-nya tutupannya minggu ini, minggu depan bisa nge-swing atas. Targetnya 1080 arah tower. Tinggal lihat ya minggu ini seperti apa. Apakah dia bisa tembus 1000? Kalau bisa tembus 2000, Bapak Ibu langsung lihat ISK-nya seperti apa. Kalau bagus mungkin bisa valid breakout. Atau lihat volumenya besar nggak saat dia breakout ya. Tapi malah bagus kalau misalnya 1-2 hari ke depan dia koreksi ke bawah nih, dapat harga bawah. Pokoknya kelihatannya tower tuh nggak kecil kemungkinan kalau turun lagi di bawah 940. Jadi kalau dapat di bawah 960 harga tower sampai 940 tuh menarik ya, risknya kecil. Seperti untuk tower, tapi ini disclaimer. Langsung saja ke selanjutnya, ada Sen yang ditutup di harga 65 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya, Sen di supportnya 62. Tapi ya belum lah, mending tower atau tebik tadi aja. Kalau dilihat volume lumayan rame nih 4 hari, tapi belum menarik lah kalau untuk tower. Tapi kalau Bapak Ibu berminat di 60 itu support kuat, resistennya ada di 80. Ada potensi upset 20% dari harga sekarang ya kalau ini jalan. Nah, 26% lumayan. Tapi ini disclaimer, likuiditasnya tipis nih kalau Bapak Ibu lihat ya, dan maksimal kenaikannya itu 10% karena masih pemantauan khusus di Mirai itu tanda X seperti itu. Untuk Sen langsung saja ke selanjutnya, ada KLBF yang ditutup di harga 1645 menguat 2,49%. Langsung saja, wah KLBF bagus nih, konsol MACD Golden Cross, dan Bapak Ibu perhatikan juga bagus di atas 1550 bagus ya. Tapi lebih konfirmasi kalau dia bergerak di atas 1700 ya. Tapi kalau dia malah koreksi itu malah Bapak Ibu dapat. Ini udah kelihatan. KLBF tuh kecil kemungkinan kalau mau bentuk lower low baru lagi di bawah 1550. Dan kalau dia ke bawah malah Bapak Ibu bisa dapat harga murah untuk bisa ditektokin konsolidasi untuk KLBF. Potensi besar juga akan mantul dari 1600 sampai 1580 untuk KLBF ya. Menarik bagi Bapak Ibu yang punya, hold aja. Kalau mau simpan setahun ke depan, harga sekarang menurut saya juga bagus, murah. Sabar tunggu aja karena itu dulunya adalah area konsolidasinya dari Oktober 2021 sampai Agustus 2022. Hampir setahun dia konsolidasi ya. Kemungkinan besar di situ area konsolidasinya lagi, dan mungkin nanti kalau bisa minggu ini atau bulan ini tembus lagi 1700 itu menarik. Kemungkinan besar ini swing low dan siap-siap naik lagi untuk KLBF. Seperti untuk KLBF, langsung saja ke saham terakhir, ada Sido yang ditutup di harga 498 terkoreksi 0,4%. Langsung saja ke teknikalnya, Sido belum kemana-mana, lagi konsol juga ya, masih sama Sido, jangan turun dari 480, itu aja kunci Sido. Sido kalau bisa tembus 520 titik aman pertamanya, dan siap-siap nge-swing atas 580 600 ya. Pokoknya aman lah Sido di bawah 500 tuh. Oke. Jadi seperti itu ya untuk Sido, hot aja bagi Bapak Ibu yang mau simpen dana saham yang nggak terlalu volatil dan sudah menurut saya area bawah. Coba saya cek dulu ya di sistem yang saya buat analisa average down tuh, Sido dikira-kira harga berapa nih? Apakah sudah murah atau di mana ya? Iya, Sido sudah murah ya. Kondisi sekarang murah Sido ya. Kumpulin kesempatan, kecil kemungkinan kalau turun malah Bapak Ibu tambah ya aja di bawah. Kalau misalnya turun 5% lagi atau 10% itu maksimal menurut saya kalaupun turun. Simpan 3 sampai 6 bulan ke depan. Kalau bingung gimana sih cara belinya atau di mana tahu murah enggaknya, Bapak Ibu bisa langsung tonton video komunitas Borneo Trader YouTube. Itu pilih yang Pro Trader, di situ ada tekniknya dan Bapak Ibu tinggal aplikasikan ke Sido ya. Pilih Sido tapi menggunakan Stockbit. Kalau mau menggunakan Stockbit bisa klik link yang ada di deskripsi, daftar dengan link yang ada di bawah ya. Itu gratis, chat free selamanya. Yang penting Bapak Ibu daftar dan buka akun dengan modal 100.000 ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading bersama Borneo Trader di Stockbit, itu nanti saya infokan mungkin minggu depan ya, bagaimana caranya untuk trading baik di scalping ataupun lainnya atau swing dengan Stockbit ya. Nanti saya infokan seperti itu ya. Untuk Sido cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.